Konfrater yang saya cintai, harus diakui bahwa setiap manusia pasti seringkali akan berdoa supaya dia tidak sakit, bahwa dia dibebaskan dari segala penderitaan, bahwa dia luput dari segala godaan. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Saya kira itu wajar. Tapi harus juga diakui kalau manusia nggak pernah digodai, kalau manusia nggak pernah sakit, kalau manusia nggak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia menjadi lembek. Nggak ada daya tahan, nggak ada daya berjuang, gampang jatuh. Saya heran pada saat ketika saya merayakan hari ulang tahun, ada kartu dari teman saya dari Amerika. Tulisannya aneh. Dia nulis begini, Romo, saya tidak akan berdoa bagi kamu supaya kamu bebas dari segala penderitaan, bebas dari segala susah, godaan, dan dosa. Tidak. Saya akan berdoa, kalau kamu kena sakit, kalau kamu kena godaan, kalau kamu kena dosa atau kenakalan, saya akan berdoa, semoga kau bertahan, bisa melewatinya, bisa bergumul supaya bisa mengatasinya. Di situ letaknya kekuatan dan keselamatan. Maka kami yang ditandai oleh salib, dari Ordo Salib Suci, kami mempunyai semboyan In Cruce Salus. Artinya kami percaya bahwa ada salib, cruce, ada salib di dalam salib itu Tuhan hadir. Itu bukan hukuman, bukan dimarahi, tapi di dalam salib itu Tuhan menguatkan kita supaya kalau terjadi sesuatu, supaya tidak gampang roboh atau menyerah atau kalah. Ternyata setiap manusia dalam hidupnya seringkali mengalami kesulitan. Jangan suka ngomel, jangan suka ngerutu. Mereka itu saatnya di mana Tuhan itu mau mengarahkan hidup kita ini supaya kita menjadi lebih berakar pada kehendak Allah. Di dalam penderitaan itu manusia diundang oleh Allah untuk menjadi lebih kuat, lebih kokoh dalam panggilan Tuhan. Saya ingat ada Nabi Yunus, pasti kita kenal. Nabi Yunus itu sebenarnya tidak mau mewartakan Allah yang berbelas kasih kepada orang-orang yang berdosa. Orang di kota Ninive. Bahannya kita bicara di pekan-pekan ini dalam bulan kitab suci. Orang Ninive itu terkenal karena orang yang jelek, banyak salah, menyembah berhala. Yunus dipanggil oleh Allah, kau harus ke sana. Kasih tahu bahwa saya berbelas kasih kepada mereka, bahwa saya mau mengampuni mereka, bahwa saya mau mencintai mereka. Yunus menolak. Tapi terjadi apa? Kalau Allah memanggil manusia, Allah juga melihat bahwa kita manusia mampu melaksanakan tugas itu, betapapun beratnya. Allah dengan cara tersendiri, entah melalui ikan yang besar atau bagaimana, akhirnya Yunus itu sampai kepada kota Ninive, menyampaikan Allah itu berbelas kasih. Biar kalian tidak bagus, biar kalian jelek, biar kalian penuh dengan dosa, Allah itu melihat bahwa di dalam hatimu ada sesuatu yang indah, sesuatu yang berguna bagi Allah untuk melayani sesama manusia. Allah kita terkenal sebagai Allah yang penuh belas kasihan. Selalu melihat kebaikan-kebaikan yang dia tanam dalam hati manusia. Jangan ada seorang yang tadi kita mengatakan, aduh saya nggak bisa apa-apa, aduh saya sampah, aduh saya tidak berguna. Jangan. Allah tidak menciptakan sampah. Allah kita melihat bahwa dalam setiap manusia yang dia ciptakan ada suatu mutiara, sesuatu yang indah yang bisa berkembang untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Maka alangkah baiknya usah minta supaya mendapat penderitaan, usah berdoa supaya mendapat salib. Itu akan datang dengan sedihnya. Saya ingat sambil merenungkan tentang 60 tahun hidup membiara, hidup saya pun
tidak luput dari godaan, dari kenakalan, dari dosa, dari penderitaan. Barusan juga masuk putra altar, kelas 3 SD, sudah kena godaan untuk melemparkan air suci kepada gadis-gadis yang mau melemparkan kami dengan bola salju. Kami diantar jenazah ke kuburan, saleh-saleh berjalan. Tiba-tiba ada 3 gadis itu melemparkan bola salju kepada kami, putra altar. Satu-satunya orang yang bisa melawan mereka adalah saya. Saya membawa air suci. Jadi saya melemparkan air suci kepada mereka. Supaya mereka menjadi basah. Nggak boleh. Tapi godaan. Sialnya pada saat air itu berterbangan, pastor paroki lewat. Jadi dia menjadi basah kuyup siapa? Pastor paroki. Akibatnya aku menjadi korban. Menderita. Dipecat. Tidak hanya dipecat saja, dimarahi oleh papi mami. Padahal saya baru mengatakan pada papi mami, saya mau menjadi biarwan, saya mau menjadi seorang imam. Apain? Nakal, jahil, kok mau menjadi imam? Hancurlah. Masa depan hidup membiara saya. Itu baru permulaan. Seterusnya banyak godaan, banyak ancaman, banyak penderitaan itu menimpa diri saya. Selesai tahun novisiat, itu tahun yang pertama kalau masuk biara. Pada akhir tahun itu, kalau diterima oleh atasan, kita harus mengucapkan semacam janji bahwa kita akan menolak modernisme. Modernisme berarti bahwa mau memahami, mau dengan otak yang lemah, mau mencoba menjelaskan misteri rahasia kebesaran dari Allah. Padahal dikatakan kalau mau berbicara harus dengan hati. Hati harus pasrah kepada Tuhan. Kita suka pakai otak. Pengen ngerti. Kami menolak menandatangani surat perjanjian itu. Keluar. Diancam keluar. Dengan 3 orang. Tapi akhirnya Allah itu baik hati. Allah itu melihat bahwa dalam hati manusia seringkali ada sesuatu yang indah. Ada sesuatu yang bisa dipakai oleh Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Selamat. Boleh bertahan. Kenakalan, kejahilan, godaan itu tetap menyertai hidup saya. Dan saya yakin juga pasti akan menyertai saudara. Sampai kita akhirnya punah ke pangkuan ilahi. Ada godaan bosan berdoa. Berdoa atau bosan, ngantuk sendiri. Selesai doa tidak tahu apa yang diucapkan. Ada godaan mau malas, capek bekerja. Capek melayani umatnya, pengen libur, pengen berhenti. Tapi Tuhan mendorong supaya kita tetap bertahan. Ada godaan, gadis-gadis yang cantik-cantik. Fans-fansnya mengerumi kita. Siapa tidak mau? Tetapi kalau Tuhan memanggil, maka rencana Tuhan akan terlaksana. Dengan bantuan dari orang-orang lain, dengan bimbingan dari teman-temannya, akhirnya kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dari kita. Maka kalau boleh, pada hari peringatan 60 tahun hidup membiara, saya mau mengusulkan kepada saudara, jangan suka putus asa. Jangan suka menyerah kalah. Tuhan memanggil kita musuh. Kau dipanggil pun untuk menjadi pengikut Yesus. Ada salibnya, ada pengorbanan, ada penyangkalan diri. Ada jalan yang Tuhan kehendaki di mana kau harus berbakti, ya, melayani Tuhan dan sesama manusia. In crucis salus, bukan hanya semboyan bagi kita para anggota Ordo Salib Suci, tapi juga semboyan bagi kita sekalian. Kalau menderita, kalau mengalami susah, kalau mengalami godaan, ingat itu saatnya di mana Tuhan mau menawarkan rahmat kepada kita.
Itu saatnya di mana Tuhan mau berbicara kepada kita melalui penderitaan, melalui salib, melalui kegagalan kita ini. Supaya dengan demikian, dengan Tuhan yang sampai kita akhirnya menang menjadi lebih kuat, lebih bagus untuk melayani Allah dan sesama manusia. Terima kasih atas segala dukungan, doa yang diberikan oleh umat katedral kepada saya. Terima kasih juga kepada teman-teman serumah, ya, seordo yang pasti setiap kali mendoakan kita sekalian. Kalau tanpa dukungan, tanpa dorongan dari orang-orang juga susah untuk bertahan. Maka jangan suka putus asa. Ada banyak orang yang mendampingi kita. Lebih-lebih ada Allah yang setia kepada kita apapun jawaban kita. Semoga demikian.